Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel informasi pendidikan, channel yang menyajikan informasi-informasi terupdate mengenai dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang benarkah P3K itu bisa diberhentikan dengan tiba-tiba, ya. Jadi kenapa saya membahas topik yang ini? Karena ada di kalangan masyarakat yang masih berstatement yang bahwa P3K itu bisa diberhentikan kapan saja dan begitu saja. Jadi saya sedikit membahas untuk menghilangkan kekhawatiran para P3K yang sudah lulus dan yang mau mengikuti tes gitu. Jadi saya kutip dari liputan6.com Jakarta. Di sini dijelaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana meminta masyarakat tidak khawatir ketika menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan diberhentikan secara paksa, sebab dalam skema rekrutmen P3K pemberhentian tidak dilakukan berdasarkan kontrak kerja dan ada aturannya sendiri. Nah, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, jangan khawatir ya, kata Bapak Bima Haria Wibisana. Jadi tidak ada pemberhentian secara paksa gitu, karena yang namanya ASN jika melanggar jangankan P3K, PNS pun bisa diberhentikan gitu. Kita baca lebih lanjut. Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi PPPK ini untuk diberhentikan dengan semena-mena. Itu akan ada aturan yang ketat dalam penilaian kinerja PPPK, ujarnya dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Selasa, ya, tanggal 5 bulan 1. Jadi tidak usah ada kekhawatiran, ya. PNS dengan P3K itu sama saja yang sudah kita ketahui. Yang membedakan yaitu cuman pada pensiunannya, dan itu pun kita akan tunggu informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti akan ada peraturan yang baru. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada penjelasan lagi, karena sebagai ASN, memberhentikan ASN itu tidak mudah. Jadi harus ada sesuatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan, ujarnya, ya. Ini masih kata Wibisana, ya, Bima Haria. Ini juga tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka hanya bisa bekerja setahun, setelah itu putus kontrak. Tidak begitu. Untuk memutuskan hubungan pegawai honorer aja tidak mudah, apalagi pegawai ASN, sambung dia. Pada saat yang sama, lanjut dia, PNS pun juga harus memenuhi kinerjanya, sehingga tidak ada zona nyaman lagi bagi PNS. Nah, jadi sama saja ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau PNS tidak bisa dipecat juga tidak bisa begitu, karena kalau seorang PNS tidak memenuhi kinerjanya dan penilaian objektif, dia bisa saja mendapatkan hukuman. Sedang sampai berat ini bisa berupa pemutusan hubungan kerja, pemberhentian kalau kinerja yang tidak dilakukan dengan baik. Ya kan, sama saja PNS dengan PPPK. Oke, kita lanjut. Nah, sementara itu, masalah PPPK juga tentu ada tambahan-tambahan aturan yang akan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana nantinya kriteria kinerja guru akan dibuat oleh teman Kemdikbud untuk bagaimana menilai kinerja seorang guru secara objektif. Nah, dari kita guru, dari kalangan guru itu nanti
PPPK ini dilimpahkan kewenangan dalam penilaian oleh Kemenpan oleh BKN kepada Kemdikbudristek ya, untuk dinilai kinerjanya gitu teman-teman. Jadi kalau guru nanti yang menilai adalah Kemdikbudristek ya, ini dia. Nah, kalau guru ini penilaiannya baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan pemberhentian begitu saja. Karena PPPK ini setiap penerimaan, penetapan, dan pemberhentian seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan masuk dalam database ASN di BKN. Jadi, tidak bisa PPPK itu secara semena-mena memberhentikan PPPK. Nah, ini kan sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya informasinya ya. Jadi tidak bisa diberhentikan secara semena-mena ya, ini di garis bawahi. Oke Bapak Ibu yang sudah lulus dan yang mau ikut P3K, jangan khawatir, bersyukur dengan adanya program PPPK ini. Jangan dengarkan radio di luar, kita ikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, ini yang mengatakan Kemenpan RB itu sendiri ya. Oke Bapak Ibu, cukup sekian pembahasan kita pada video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan melegakan. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang masih galau ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.